Di sebuah bawah jembatan, FBI sedang menyelidiki kematian Benjamin Marks, orang yang dipenjarakan Jane di episode 23 season 4 yang secara tidak etis mendapatkan pengakuan darinya dengan menguburnya hidup-hidup. Teresa dan Jane dipanggil ke tempat kejadian oleh Reddy Smith untuk mengetahui apakah mereka terlibat dalam kematian ini. Tentu kecurigaan itu ditepis dan Jane mengajak Teresa pergi untuk mengungkapkan bahwa ia membuat daftar palsu tersangka Red John. Salah satunya adalah Benjamin. Jane yang sudah tahu ada seseorang yang pernah masuk ke kamar CBI-nya mulai serius untuk mencari siapa orangnya. I've always suspected the FBI watching me, personally. Di sisi Robert Kirkland, dia ditelepon oleh Reddy Smith mengenai kematian Benjamin Marks yang dicurigai dilakukan oleh Jane. Hal itu membuat Kirkland meminta Smith untuk memberitahu perkembangan kasus itu. Smith, keep me in the loop. Yes, sir. Sementara Teresa menugaskan tim untuk melindungi para daftar tersangka palsu, Jane mencoba menghubungi Madeleine Hightower. Vampire mengabarkan bahwa bibi Madeleine memberitahu Madeleine beserta anak-anaknya telah tewas. Mayat mereka tidak ditemukan. Jane meminta alamat bibi Madeleine untuk bela sungkawa. Sampai di rumah bibinya, Jane menunjukkan kesedihannya karena belum menyampaikan sesuatu yang penting kepada Madeleine. Bibi itu memberitahu sebuah website bela sungkawa kepada siapapun yang belum sempat menyampaikan pesan mereka. Jane pun memberikan sebuah pesan tersirat yang berharap Madeleine akan menemuinya. Very poetical. Thank you. Feels a lot better. Sementara di sisi Teresa mengunjungi Richard Haibach, salah satu nama dalam daftar palsu tersebut. Hanya mendapati ia masih enggan berbicara dengan polisi, sama seperti ketika ia dituduh sebagai pembunuh San Joaquin. Namun ketika Teresa menelpon Jane di tempat lain, Richard kemudian disentrum dan diculik oleh penyerang yang tidak dikenal. Kemudian Jane menyusul Teresa dan kembali ke rumah Richard yang hanya menemukan bekas darah milik Richard. Jane yakin yang menculik Richard adalah orang yang memiliki daftar palsunya. Teresa akan melaporkan penculikan ini kepada Smith, tapi Jane menyarankan untuk tidak menyebut daftar palsu itu. Tell him that someone else connected to an old case of ours has gone missing. Agreed. Dan kemudian Reddy Smith dan Robert Kirkland bertemu di bangku taman dan minum kopi bersama. Smith memberikan informasi perkembangan tentang kasus Benjamin dengan bertambahnya seseorang yang diculik. Kirkland terlihat mengabaikan cerita itu dan punya tujuan lain menemui Smith. Ia menggunakan puisi Tiger Tiger untuk melihat apakah Smith familiar dengan puisi tersebut. What are you messing with me? What is that? Tiger, tiger? Smith tampaknya tidak mengetahui puisi itu. Kirkland menjelaskan bahwa selama investigasi Red John, Homeland Security mengungkap konspirasi anggota penegak hukum yang korup yang saling mengenali dengan mengatakan Tiger, Tiger. Dan saat ini Kirkland membutuhkan rekan dari FBI untuk mendalami informasi itu, dan Smith bersedia untuk membantu. I'll be in touch. Kembali ke sisi Jane dihampiri oleh Madeleine atas pesan yang Jane berikan sebelumnya. Tanpa basa-basi, Jane tahu FBI mengawasinya sejak lama dan ia ingin tahu lebih detail dari Madeleine. Madeleine pun mengungkapkan sejak Jane diterima sebagai konsultan CBI, Virgil Minelli, kepala CBI sebelumnya membuat kesepakatan dengan Direktur FBI Alexa Schultz untuk terus memberikan informasi terbaru Jane tentang menyelusuri Red John. Scene komunikasi itu pernah ditampilkan pada episode 5 season 5. Lalu Alexa meneruskan intel itu kepada Homeland Security, tepatnya kepada Robert Kirkland, karena dicurigai Jane sebagai Red John. Informasi itu terus berlanjut sampai kepada Madeleine Hightower, yang harus memberikan informasi tentang progres Jane. Setelah memberikan informasi itu, Madeleine menanyakan apa yang akan dilakukan Jane selanjutnya setelah mengetahui informasi ini. Jane memutuskan untuk menemui Kirkland. I'm gonna go see Bob Kirkland. Esoknya, Jane benar-benar menuju Homeland Security untuk menemui Kirkland. Yang menyadari bahwa Kirkland telah mencuri daftar palsu tersebut, jadi ia memberitahu Kirkland bahwa daftar itu memang palsu. Meskipun tidak secara langsung mengungkapkan bahwa ia juga tahu bahwa Kirkland adalah pelakunya.
Dan ketika di tempat parkir saat Jane akan pergi, Kirkland meminta Jane untuk menaiki mobilnya dan menunjukkan pistol sebagai bentuk untuk menyandera Jane. Seatbelt, please. Sampailah mereka di sebuah tempat di mana Kirkland menyandera Richard Haibach. Kirkland mencabut kartu SIM dari ponsel Jane agar tidak ada yang dapat melacaknya. Sementara di CBI, tim mulai khawatir dengan Jane yang tidak muncul ditambah tidak bisa dihubungi. Tepat saat itu, Madeleine menelpon Teresa dan mengatakan bahwa dia pikir dia mungkin telah membuat Jane mendapat masalah. Untuk menemukan lokasi tempat Jane disekap, Van Pelt menemukan satu tempat properti gudang atas nama yang mirip dengan nama Kirkland. Mereka yakin di sanalah Jane berada. How do we do this? Sementara di sisi Jane, Kirkland telah memotong ibu jari Richard Haibach karena Jane tidak mau mengungkapkan daftar sebenarnya. Jane menyebut satu nama, yaitu Robert Kirkland, salah satu tersangkanya. Tapi Jane menyadari bahwa Kirkland bukanlah Red John, tapi orang yang sama dengannya, yaitu memburu Red John. Kirkland mengatakan tak sepenuhnya sama, karena ia bersedia membunuh ke-7 daftar tersangka itu tanpa berpikir yang mana Red John yang asli. Kirkland memberitahu Jane bahwa saudara kembarnya bernama Michael adalah anggota keluarga terdekat yang dia miliki setelah ibunya pergi dan ayahnya meninggal karena keracunan alkohol. Michael terlibat dengan Red John dan kemudian Michael menghilang. Kirkland langsung mencurigai bahwa Red John membunuhnya dan bersumpah untuk membalas dendam. Jane mencoba untuk mengajak Kirkland untuk bekerja sama, tapi Kirkland mengatakan hanya satu orang yang boleh melampiaskan balas dendamnya. We both want our revenge, and only one of us is going to get it. Karena Jane tidak memberitahu daftar sesungguhnya, Kirkland akan menyiksa Jane dengan memotong ibu jari Jane. Beruntung, tepat saat itu Teresa dan Madeleine muncul untuk menyelamatkan Jane dan Richard Haibach. Lalu mereka menangkap Robert Kirkland. Madeleine memberitahu Jane bahwa dia sebaiknya tidak menghubunginya kecuali Red John sudah mati, sehingga dia akhirnya bisa keluar dari persembunyian. Jane setuju dan mencium pipi Madeleine sebagai ucapan selamat tinggal. You can call for that backup now. Beberapa waktu kemudian, Kirkland masuk ke mobil tahanan. Jane mendekatinya untuk meminta Kirkland mengatakan sesuatu yang ingin disampaikan. Kirkland mengatakan ia tahu beberapa hal, tapi bukan di tempat ini dia akan memberitahu. Ia meminta Jane menemuinya di tempat lain dan Jane setuju. Yes. Hanya saja dalam perjalanan, mobil tahanan Kirkland dihentikan oleh Rede Smith. Dia memberitahu Kirkland bahwa puisi Tiger Tiger adalah kata sandi yang digunakan untuk organisasi yang menyelundup masuk ke penegakan hukum. They even let lower level guys like me in. I know what you're doing. Smith menawarkan Kirkland sebuah kesepakatan untuk bergabung dengan organisasi dan melarikan diri. Kirkland setuju, namun saat ia berlari, Smith mengambil pistol pengemudi dan menembak serta membunuh Kirkland. Smith lalu membuat kesepakatan dengan pengemudi bahwa Kirkland mencoba melarikan diri dan pengemudi harus menembaknya. Mereka berdua mengucapkan Tiger, Tiger. Tiger, tiger. Tiger, tiger.